Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhwa TV. Kali ini Mimin lanjutkan cerita dari Regression of the Close Combat Mage. BTW nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian, pembawa acara pun mengatakan bahwa selanjutnya adalah pertandingan pertama dari ronde kedua adalah Departemen Jarak Jauh melawan Jarak Dekat. Dan area yang terpilih kali ini adalah Meraka yang membara, di mana orang yang terjatuh berarti kalah. Melihat hal ini, Drago mengatakan bahkan untuk mendekati musuh saja akan sulit. Lionel pun juga mengatakan demikian. Arena ini lebih menguntungkan untuk pihak lawan. Di sisi lain, Aktra pun mengatakan bahwa ini sesuai dugaan Cyrus. Dan pengaturan seperti ini bukanlah masalah bagi seorang kepala departemen sihir jarak jauh. Cyrus pun menekankan bahwa dirinya harus memberi pelajaran pada anak itu. Dirinya akan membuat Setsuna menyesal karena sudah memilih sihir jarak dekat. Kemudian di tempat lain, Setsuna pun meminta Layla untuk tidak menyentuh vas bunga itu. Layla pun penasaran mengapa demikian. Menurut Setsuna, itu adalah sebuah alat yang dipicu oleh sihir. Mungkin saja itu akan menghisap seluruh mana Layla. Layla pun seketika marah kepada Setsuna mengapa Setsuna menaruh benda seperti itu di atas meja. Setsuna pun menyebut bahwa itu adalah jebakan yang dibuat untuk dirinya. Jika dirinya hitung sudah 7 kali dirinya menemui jebakan ini. Layla pun seketika kaget dan menanyakan kondisi Setsuna. Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya mengatasi semua itu dengan benar. Jadi tak ada masalah. Dalam pikiran Setsuna, Setsuna sendiri menyadari bahwa pelakunya sudah pasti Aktar. Dia cukup licik. Dia tidak meninggalkan bukti kehadiran sedikit pun. Lalu di luar ruangan ada seseorang yang mengetuk pintunya. Layla pun segera membukakan pintunya dan didapati 3 orang anak kecil yang memberi sebuah bunga. Layla pun segera menanyakan maksud kedatangan mereka kemari. Anak-anak itu pun menyebut bahwa orang yang ada di sana menyuruh mereka untuk memberikan bunga ini kepada mereka. Namun saat diperhatikan orang yang dimaksud anak-anak itu tidak ada. Layla pun bertanya-tanya apakah mereka adalah penggemar Setsuna. Padahal jika orang itu ingin, dia bisa memberikannya secara langsung. Namun di saat itu terjadi sesuatu yang aneh pada anak-anak itu. Dan seketika menjatuhkan bunganya. Anak-anak itu mengaku bahwa mereka tiba-tiba saja merasa sedikit pusing. Dan setelah diperhatikan ada tanda bercak hitam di leher mereka. Setsuna yang melihat hal ini kaget karena dirinya sudah melihat puluhan kali tanda itu di medan pertempuran sebelum regresinya. Dan segera Setsuna menjauhkan bunga itu dari mereka. Layla pun seketika bertanya-tanya ada apa. Setsuna pun menyebut bahwa itu adalah tanaman beracun yang disebut venenum. Dan tiba-tiba kondisi anak-anak itu menjadi lebih buruk. Setsuna pun sangat marah kepada pelakunya karena melibatkan anak-anak kecil. Setsuna pun tidak menyangka bahwa Aktar berani bertindak sejauh ini. Dilihat dari kondisi mereka, Setsuna pun yakin jika mereka tidak mengobati mereka secepatnya, mereka tidak akan bisa disembuhkan. Tapi untuk mencari seorang healer yang bisa menyembuhkan racun itu tidak mudah. Mendengar hal ini, Layla pun nampak khawatir dan bertanya-tanya apakah kondisi mereka benar-benar dalam bahaya. Setsuna pun membenarkan hal tersebut. Selain itu, Setsuna juga meminta Layla untuk tidak terlalu dekat dengan mereka. Karena ada kemungkinan racun itu bisa menyebar hanya dengan mendekatinya saja. Lalu Layla pun teringat sesuatu dan menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Dengan ini, biarkan dirinya membantu mereka. Setsuna pun mengingat bahwa benda itu adalah alat sihir yang menyimpan mana waktu itu. Layla pun mengatakan bahwa ini adalah sihir pemulihan yang ibunya berikan kepada dirinya. Dan seketika Layla pun memulai proses penyembuhan mereka. Melihat hal ini, Setsuna mengetahui bahwa tanda-tandanya mulai menghilang.
Menurut Layla, meskipun ibunya memberikan ini kepadanya untuk keadaan darurat, tapi dirinya yakin ini adalah saatnya. Setsuna pun lega mendengar hal ini dan seketika berterima kasih kepada Layla. Lalu Setsuna pun segera membalut tangannya dengan energi mana dan membawa bunga itu pergi menjauh dari tempat itu. Menurut Setsuna, rumput penenum sangat beracun ketika mereka mekar. Dirinya harus membuang sebelum itu. Tapi jika dirinya melakukannya di tempat yang ramai, racun-racun ini malah akan menyebar. Dan jika dirinya harus membuangnya, maka ini adalah tempatnya. Segera Setsuna melempar bunga itu dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan kecil. Dan di saat yang sama, karena dampak racun yang Setsuna terima, Setsuna segera menyerap mana dari pohon suci untuk memulihkan dirinya. Kemudian di arena, pemanggilan peserta pun sudah dimulai. Dan orang-orang pun bertanya-tanya apakah perwakilan sihir jarak dekat masih belum datang. Dan sebagian orang menyebut bahwa mungkin dia sudah kabur. Kemudian pembawa acara pun mengatakan bahwa sesuai waktu yang telah disepakati, perwakilan Setsuna akan dinyatakan menyerah dan perwakilan aktor yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum putusan ini disahkan, tiba-tiba sebuah suara meminta hal ini untuk dihentikan. Dan ternyata Setsuna datang tepat waktu ke arena dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan meminta Akhtar untuk melawannya. Akhtar pun tersenyum melihat hal ini karena dirinya harus melawan Setsuna dengan kondisinya yang sekarat. Akhtar pun mengatakan bahwa hadiah yang dirinya berikan atas kemenangan ronde pertamanya, kelihatannya Setsuna sudah menerimanya. Setsuna pun dengan ini yakin bahwa tindakan gila ini adalah dari Akhtar. Anak-anak juga ikut terlibat dalam hal ini. Namun mendengar hal ini, Akhtar bertingkah seolah-olah dirinya tidak memberikan hal tersebut. Selain itu, Akhtar juga terkejut dengan Setsuna. Bahkan bocah-bocah itu harusnya senang karena mereka berguna bagi para elit. Mendengar hal ini, Setsuna pun semakin marah karena melihat tingkah lakunya. Lalu wasit pun segera memberikan aba-aba bahwa pertandingan kedua akan dimulai. Saat pertandingan dimulai, Akhtar dengan cepat menggunakan Magic Spell Storm Ballet hingga serangan ini menghujani Setsuna. Di sisi lain, Drago pun bertanya-tanya apakah ada masalah dengan Setsuna karena mana miliknya tidak murni. Menurut Setsuna, dengan perlindungan pohon suci, racun rumput penenum sudah dimurnikan, tapi tidak ada waktu untuk menghilangkan racun yang ada di tubuhnya. Akhtar pun terus menggunakan Magic Storm Ballet secara terus-menerus, hingga Setsuna pun harus menghindari hal ini dengan kondisi arena yang terbatas. Wasit pun mengomentari jalannya pertarungan ini dengan menyebut bahwa Departemen Jarak Dekat sepenuhnya bertahan. Di sisi lain, Cyrus pun tersenyum dan mengatakan bahwa persiapannya tidak sia-sia. Cyrus pun menekankan kepada Setsuna untuk lebih baik bersiap untuk penghinaan yang akan terjadi. Namun Setsuna sendiri nyatanya memperhatikan Layla yang masih belum kembali ke bangku penonton. Setsuna berharap anak-anak itu akan selamat. Akhtar pun seketika menanyakan apakah ada sesuatu yang Setsuna khawatirkan. Orang-orang juga menyebut bahwa perwakilan sihir jarak dekat terus melarikan diri. Dirinya kira mereka tidak memiliki cara untuk menang melawan Departemen Sihir jarak jauh. Akhtar pun seketika meminta Setsuna untuk menyerah sekarang juga. Dan Setsuna saat ini bersiap untuk menahan serangan Magic Spell Akhtar dengan Mana Guard. Namun nyatanya tiba-tiba Mana Guard Setsuna hancur sebelum serangan itu datang. Dan akibatnya Setsuna terkena serangan sihir secara langsung. Dan hal ini membuat Setsuna mengalami luka yang cukup serius. Melihat kondisi Setsuna, Akhtar pun tertawa dengan puas. Karena Setsuna benar-benar sudah selesai sekarang. Setsuna yang memandang ke arah Akhtar pun bertanya mengapa Akhtar belum menghabisi dirinya juga. Cara terbaik untuk melawan sihir jarak dekat adalah dengan terus menyerang mereka. Dan semua yang Akhtar lakukan hanyalah untuk memprovokasinya. Setsuna pun seketika menanyakan rencana apa yang sedang dilakukan oleh Akhtar. Akhtar sendiri pun tidak pernah menyangka akan diajarkan taktik sihir jarak jauh oleh Setsuna. Walaupun pengamatan Setsuna bagus, Setsuna adalah orang yang tidak boleh diremehkan. Segera Akhtar meminta Setsuna untuk memperhatikan sekelilingnya. Dan nyatanya pijakan arena telah hancur sepenuhnya. Siswa lain pun bertanya-tanya kapan Akhtar melakukan hal ini.
Ahtar pun menyebut bahwa dirinya mengikuti saran kepala sekolah untuk menghindari bahaya yang tidak diperlukan. Dari awal ini adalah tujuannya. Dan kembali Ahtar menggunakan Magic Spell Storm Cannon. Drago pun nampak cemas melihat Magic Spell ini. Ahtar pun menyebut bahwa dengan ini semuanya akan berakhir. Namun di saat yang sama, di sisi arena, Layla pun memanggil Setsuna dan mengatakan bahwa anak-anak itu sudah aman sekarang. Setsuna pun seketika tersenyum. Dengan ini dirinya tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Dan seketika aliran mana Setsuna kembali seperti semula. Dan sekarang adalah serangan balasannya. Ahtar pun kaget melihat perubahan ini dan bertanya-tanya bagaimana Setsuna bisa pulih. Setsuna pun meminta Ahtar untuk tidak terkejut. Ini adalah penggunaan dari Physical Boost. Dirinya sudah mengaktifkannya sedari tadi ketika bertarung. Dirinya menghilangkan racun itu selagi Ahtar mengoceh tentang arenanya. Dengan ini rencana Ahtar sudah gagal. Ahtar pun meminta Setsuna untuk tidak sombong. Apa yang bisa Setsuna lakukan di situasi seperti ini? Cyrus yang berada di belakang Ahtar pun membenarkan hal tersebut dan meminta Ahtar untuk segera melepaskan magic spell-nya. Dan Storm Cannon pun dilepaskan. Menurut Setsuna, tidak ada yang bisa dirinya pijak dan kekuatan sihirnya tinggal sedikit. Wah, dengan ini harusnya cukup untuk mengalahkan Ahtar. Setsuna pun memukul balik Storm Cannon dengan pedang mananya. Dan Storm Cannon pun akhirnya berbelok kembali ke arah Ahtar. Melihat hal ini, Ahtar pun terkejut. Drago pun juga demikian. Setsuna menangkis magic spell itu. Ahtar pun segera menahan serangan itu dengan mananya dan seketika membatalkan sihirnya sendiri. Ahtar pun menanyakan pikiran Setsuna yang berpikir bahwa dirinya tidak bisa menghilangkan sihirnya sendiri. Dengan ini rencana Setsuna sudah habis. Namun tanpa Ahtar sadari, Setsuna telah melompat mendekati Ahtar. Setsuna juga menanyakan pikiran Ahtar yang berpikir bahwa dirinya tidak bisa melompat sejauh itu. Ahtar pun nampak panik dan tidak menduga hal ini. Dan serangan Setsuna dengan telak mengenai Ahtar dan membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Setsuna pun mengatakan jika Ahtar ingin meminta maaf maka lakukan pada anak-anak itu. Lalu wasit pun mengumumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah Setsuna Cromwell. Lionel pun akhirnya bisa bernapas lega setelah melihat pertarungan ini. Drago pun juga nampak merinding dengan hasilnya. Namun di saat yang sama, pijakan tempat Setsuna berdiri pun runtuh. Dan hal ini pun membuat orang-orang terkejut karena mereka berdua akan jatuh. Dan yang menunggu mereka saat ini adalah lava panas dari gunung berapi. Setsuna pun menyadari bahwa Ahtar tidak sadarkan diri. Dan ini situasi yang tidak bagus. Segera Setsuna menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menyelamatkan Ahtar. Namun setelah berhasil meraihnya, Setsuna tidak memiliki sisa tenaga untuk mengangkatnya. Namun beruntung di saat itu seseorang datang menyelamatkan mereka. Setsuna pun menyadari bahwa ini summoning magic milik Carol. Melihat hal ini, para penonton pun bersorak karena mereka berhasil diselamatkan. Setelahnya, mereka pun segera mendapatkan pengobatan dari pihak medis. Carol pun seketika memandang Setsuna dan mengatakan bahwa setidaknya satu dari mereka akan selamat. Namun kelihatannya Setsuna akan tetap baik-baik saja tanpa bantuan dirinya. Setsuna pun menepis hal tersebut dan menyebut bahwa Carol benar-benar menyelamatkan mereka. Menurut Setsuna, Carol dari Summoning Department. Dia adalah lawan dalam kompetisi yang punya bakat dan gaya. Jika dia terus menang seperti ini, sebaiknya dirinya menyiapkan diri untuk pertempuran yang sengit. Di sisi lain, siswa-siswa lain pun tidak menyangka hal ini. Departemen sihir jarak dekat menang lagi. Mereka pun akhirnya meragukan kemungkinan keberuntungan ini. Jika begini terus, maka ini akan menjadi sejarah baru. Sedangkan Cyrus sendiri semakin kesal dengan hasil ini. Dirinya akan selalu ingat hal ini dan akan membalas suatu hari nanti dengan Setsuna. Kemudian Setsuna pun kembali ke tribun penonton, dan Layla pun memuji hasil kerja keras Setsuna. Drago pun juga akhirnya mendengar situasinya dari Layla, dan itu benar-benar sengit. Lalu Setsuna pun menanyakan kondisi dari anak-anak itu bagaimana. Layla pun mengatakan bahwa mereka sekarang sedang beristirahat di rumah sakit. Dokternya bilang mereka akan segera pulih. Setsuna pun lega mendengar hal ini. Dan di saat yang sama, Setsuna pun merasakan energi yang tidak biasa di sekitar arena. Dan energi ini membuat Setsuna merinding.
dan segera memperhatikan sekitar. Layla yang melihat perubahan sikap Setsuna pun menanyakannya. Setsuna pun menyebut bahwa ini tidak ada apa-apa. Dalam pikiran Setsuna, dirinya bertanya-tanya mengenai energi barusan. Rasanya dingin, sihirnya mengerikan yang dipenuhi intensi membunuh. Dalam turnamen ini, apa yang sebenarnya mengintai mereka? Kemudian Setsuna pun tengah melatih tekniknya. Karena menurut Setsuna, pertandingan final dilaksanakan minggu ini. Dan keberadaan misterius itu tidak bisa diabaikan. Dirinya memerlukan kekuatan baru untuk melawannya. Kekuatan yang dirinya incar dimiliki oleh kepala sekolah. Kemudian di tempat itu, Lionel pun datang menanyakan kabar Setsuna. Dan bertanya mengapa Setsuna memanggil dirinya. Setsuna pun mengatakan alasan memanggilnya karena penasaran dengan nama lain Lionel, yaitu First of Comet Lionel. Mendengar hal ini, Lionel pun merasa bahwa itu nama yang membuat dirinya bernostalgia. Dan Lionel pun menanyakan dari manakah Setsuna mendengarnya. Mendengar hal ini, Setsuna pun akhirnya mengetahui bahwa pemilik nama itu adalah Lionel. Itu adalah nama yang dirinya dengar dalam Magic Corps sebelum dirinya kembali. Dia adalah mage jarak dekat yang dirumorkan dapat mengalahkan naga yang ganas hanya dengan satu kali serangan. Dia telah meninggalkan pasukan pada saat dirinya bergabung. Jadi mereka tidak bisa bertarung bersama. Dirinya sudah memikirkannya sejak pertama kali bertemu. Seketika Setsuna pun membungkuk dan meminta Lionel untuk mengajari sihir milik Lionel. Lionel pun merasa malu dengan hal ini, karena sudah lama dirinya tidak dipanggil dengan sebutan First of Comet. Setsuna pun menyebut bahwa itu tidak ada hubungannya. Dari semua petarung jarak dekat yang pernah dirinya temui, Lionel lah yang terkuat. Lionel pun seketika menanyakan alasan Setsuna mencari kekuatan sampai sejauh itu. Bahkan sekarang Setsuna sudah cukup kuat. Setsuna pun menyebut bahwa ini belum cukup. Dirinya tak ingin kalah dari siapapun meskipun lawannya adalah seorang dewa. Lionel pun seketika tersenyum mendengar hal ini dan tertawa. Dan menyebut bahwa Setsuna benar-benar menarik. Jika demikian maka dirinya akan memperlihatkannya. Biasanya dirinya tidak mengajarkan teknik ini kepada murid yang tubuhnya masih berkembang. Setsuna pun menilai dalam kepala Lionel mana dalam jumlah besar terkumpul. Lionel pun menjelaskan bahwa sihir ini adalah asal-usul kenapa dirinya dijuluki First of Comet. Sihir ini menanamkan banyak mana, jadi dirinya tidak bisa menggunakannya beberapa kali. Cukup satu pukulan dan perhatikan baik-baik. Dan seketika Lionel pun melepaskan pukulannya dan seketika gelombang serangan ini menghancurkan area sekitar. Setsuna pun takjub dengan hal ini sungguh kekuatan yang luar biasa. Lionel pun menyebut bahwa teknik ini membutuhkan mana yang dikumpulkan secara konstan. Jadi teknik ini tidak cocok untuk pertarungan satu lawan satu seperti dalam turnamen. Dengan ini Lionel menanyakan apakah Setsuna masih ingin mempelajarinya. Setsuna pun dengan yakin menjawab iya untuk hal ini. Mendengar hal ini, segera Lionel mengajak Setsuna untuk berlatih dan ikut dengannya sekarang. Kemudian di tempat lain di kediaman Carol, seseorang tengah bertamu dan mengucapkan selamat kepada Carol karena sudah sampai ke final. Carol pun mengucapkan terima kasih atas ucapan ini. Orang itu pun menanyakan kepercayaan diri Carol nanti saat melawan petarung jarak dekat. Carol pun hanya tertawa dan menyebut bahwa kemenangan atau kekalahan tergantung pada keberuntungan. Dirinya akan berusaha sebaik mungkin dalam pertandingan. Dan kembali Carol menawarkan kepada orang itu apakah ingin secangkir minum lagi. Orang itu pun berterima kasih untuk tawaran ini. Segera Carol pergi menyiapkannya. Dan di saat itu orang itu pun mengeluarkan sebuah kartu dan menggunakannya kepada Carol. Sehingga tanda kartu pun membekas di leher belakang Carol dan membuat Carol jatuh seketika. Orang itu pun menyebut jika Setsuna menang dirinya tidak bisa apa-apa. Namun jika situasinya berubah dirinya akan melakukan sesuatu. Dan chapter berakhir.